Bagaimana dengan pertanggungjawaban korupsi dan utang-utang atau TPPU, tindak pidana kejahatan-kejahatan yang dilakukan Indah terhadap kami dan keluarga kami, di mana ibu kami ditipu daya 50 gram emas ya, 50 gram emas, terus sertifikat ada sekira 12 sertifikat diborgna di bank, dan ada yang seolah-olah dijual gitu, digadekan. Ada juga benda-benda lain dan nama keluarga kami dipakai untuk nama-nama utang di sejumlah bank dan perorangan. Utang kepada saudara Suliono 125 juta, pengembalian dari saudara Warso yaitu 100 juta, dari saudara Anom Suyoto itu 85 juta, pengembalian dari Bapak Jabir ya waktu itu 65 juta yang disampaikan kepada saudara Indah tetapi tidak disampaikan kepada kami, tidak berkoordinasi kepada kami. Itu yang sangat sulit kita pahami. Lalu dalam periode tertentu sekiranya 10 bulan itu dia ngebut utang sana utang sini, utang saudara Joko Tanggel 25 juta, bawa uang desa sekira 125 juta, membawa uang PKBM 85 juta, membawa arisan-arisan ya, bon arisan-arisan di Kastur, saudara Kastur Koperasi sekira 125 juta, di saudara Saroji ya sekira 95 juta, dan di keluarga-keluarga itu yang 9 juta, yang 10 juta itu tidak terhitung. Dari ya saudara Kasnadi 12,5 juta, terus ngambil dari Bapak Mulyadi sekitar 65 sampai 100 juta, Bapak Samiono 35 juta, dan kucuran dari Bapak ini ya pokoknya banyak, Bapak Pulaji 35 juta atau 30 juta itu. Mungkin dengan Adminingsih itu juga dia memborkan nama Adminingsih, dan beberapa waktu itu ada beberapa orang Rembang yang menawarkan utang atau tanah ya, masukkan tanah, tanahnya di Rembang, saya suruh tanda tangan menanggung utang, tetapi itu tanah orang lain. Terus di Blora itu ada 3 titik Pak, di Blora itu dengan Yati kalau tidak salah, itu dengan Yati Dinas Pendidikan itu Guru Ranggrowong itu ada sangkut pautannya sekira beberapa uang ya, antara mungkin 36 juta atau 40 ya. Wong itu ada hubungan baik, terus di Jatirogo sana ada ya, di Njapah, di Kunduran Blora itu 30 juta, di Sukunandana itu yang cabang Blora itu, Todanan dengan seorang kepala desa itu, saya kira 12 waktu itu ya. Jadi saya kira utang-utang piutang yang dilakukan saudara Indah Widiawati itu sudah sangat menumpuk ya, dan kami ditipu daya seolah-olah ada asuransi, yaitu asuransi kematian. Dia memasukkan nyawa kami di Sequest Life, dan di satunya adalah di Prudensial ya, Prudensial itu. Saya dimasukkan di Prudensial dan di Sequest Life dengan alasan ini itu. Intinya uang dan uang terus, sehingga terpaksa kami betul-betul dalam sangat kondisi kritis dan ditagih utang dari konsorsium maupun bank, sedangkan dia memilih kabur dengan oknum anggota polisi itu dan membuat perkara rekayasa baru seolah-olah dia diculik oleh gerombolan atau mafia, lalu memberikan surat keterangan dan memerintahkan kurir kepada kami untuk meminta tebusan senilai 600 juta ya, saya agar menjual tanah dan kampung saya untuk diberikan kepada Sri Tomo Tambak Romo ya, sebesar 600 juta, agar uang itu saya kucurkan. Nanti katanya kalau uang itu saya berikan,
baru bisa bertemu dengan anak dan istri saya. Jadi dalam hal ini kami meminta kasus ini dibuka lebar-lebar, siapapun otak dan dalangnya, siapapun pelakunya, tentunya apa yang kami sampaikan ini karena saya baru sadar, saya baru insaf, saya baru mengetahui bahwa ini adalah suatu konspirasi besar yang melibatkan peristiwa. Jadi yang saya minta adalah kepolisian untuk mengungkap peristiwa, ya, mengungkap suatu peristiwa kejadian persekusi, eksekusi, penculikan, perampasan anak dan istri saya di Jalan Mojolawaran Gabus. Entah itu pelakunya Bambang Permadi atau bukan, tentunya karena yang kita dengar, kita teliti, kita sandarkan, ternyata adalah ada campur tangan intervensi dari Bambang Permadi. Sedangkan Bambang Permadi itu sendiri atas perintah siapa, tentunya kepolisian bisa saya beri keterangan, mungkin ada intervensi dengan saudara Mulyadi, yaitu guru SMP di Sukolilo. Maka dalam hal ini kami meminta dinas intelijen, ya. Ini adalah kasus intelijen, tentunya yang menyelesaikan adalah intelijen, bukan kepolisian, karena tentunya untuk mencari bukti-bukti intelijen itu juga harus intelijen. Jadi saya meminta kepolisian dapat segera menindaklanjuti hal ini, dan atas kerja keras dan kerja baik dari kepolisian tentunya kita menyampaikan 1000 terima kasih dan pemahamannya yang baik agar supaya kasus ini dapat dibuka lebar-lebar, dapat dipangkas, dan para pelaku-pelakunya dapat ditindak secara hukum. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.